Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan membahas mengenai Adaptive Neurofasi Inference System atau yang sering disebut dengan ANFIS. Untuk anggota dari kelompok 7 sendiri, itu ada Elva Yuan Octavia, NIM 41114193031, lalu ada Septiana Putri Talentin, NIM 41114193032, lalu ada Eunike Cantika Kusuma Pandi, NIM 41114193033. Adapun yang akan dibahas pada video kali ini, itu ada yang pertama, konsep dasar ANFIS, lalu yang kedua ada arsitektur ANFIS, dan yang terakhir akan dibahas sekilas mengenai algoritma pembelajaran hybrid. ANFIS atau Adaptive Neurofasi Inference System itu merupakan gabungan dari sistem logika fasi dan jaringan syaraf tier 1. Nah, ini merupakan salah satu contoh membership function dari logika fasi dan juga arsitektur dari jaringan syaraf tier 1. ANFIS itu memiliki kemampuan untuk belajar atau bisa dikatakan sebagai adaptif. Lalu yang selanjutnya, seperti kita ketahui bahwa fasi logic itu sulit untuk menentukan aturan dan fungsi keanggotaan yang tepat dalam setiap variabelnya. Lalu tidak memiliki kemampuan untuk belajar dan melakukan proses adaptasi. Sedangkan pada artificial neural network atau jaringan syaraf tier 1, itu tahapan proses sangat panjang dan rumit sehingga tidak efektif pada jaringan yang cukup besar, serta memiliki kemampuan untuk belajar dan beradaptasi, namun tidak memiliki kemampuan penalaran seperti pada fasi logik. Untuk selanjutnya, ANFIS itu merupakan gabungan dari sistem logika fasi dan jaringan syaraf tier 1 atau yang dikenal sebagai sistem hybrid. Lalu, algoritma pembelajaran yang digunakan itu adalah metode optimasi hybrid. Sistem neurofasi berdasar pada sistem inferensi fasi yang dilatih atau ditraining menggunakan algoritma pembelajaran yang diturunkan dari sistem jaringan syaraf tier 1. Lalu analisis ANFIS itu biasanya menggunakan model Sugino Ordo 1 yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Kemudian untuk yang selanjutnya ada Sugeno model. Diasumsikan bahwa sistem inferensi fasi memiliki dua input yaitu X dan Y dan satu output yaitu Z. Model fasi Sugeno order pertama memiliki aturan rule pertama, jika X adalah A1 dan Y adalah B1, maka fungsi 1 atau F1 sama dengan P1X ditambah Q1Y ditambah R1. Kemudian untuk rule yang kedua, jika X adalah A2 dan Y adalah B2, maka fungsi kedua atau F2 sama dengan P2X ditambah Q2Y dan ditambah R2. Untuk lebih mudahnya maka dapat dilihat pada gambar grafik sebelah kanan. Kemudian untuk arsitektur ANFIS yaitu kita mulai dari dua input yaitu input X dan input Y, kemudian menghasilkan satu output yaitu output F. Pada arsitektur ANFIS terdiri dari 5 tahapan, yaitu pada layer yang pertama ada A1, A2 dari input X dan B1 dan B2 dari input Y. Kemudian untuk layer yang kedua menghasilkan growth, kemudian layer yang ketiga yaitu norm, kemudian layer yang keempat dibentuk bobot atau W-bar 1 dan W-bar 2. Kemudian pada layer yang kelima kita jumlahkan atau sum, kemudian menghasilkan output F. Kemudian untuk penjelasan layer yang pertama, untuk
O dengan indeks L, I merupakan output node ke I pada layer yang pertama. Kemudian untuk setiap node I di layer pertama adalah node adaptif dengan fungsi node O dengan indeks L, I sama dengan mu AIX untuk I sama dengan 1,2. Untuk O dengan indeks L, I sama dengan mu BI min 2X untuk I sama dengan 3,4. Kemudian untuk X dan Y merupakan input node I. Untuk A1 AI dan BI min 2 merupakan variabel linguistik sama dengan node. Kemudian untuk O dengan indeks L, I merupakan membership atau anggota dari himpunan fuzzy A1, A2, B1, dan B2. Kemudian untuk membership function atau fungsi anggota yaitu mu AX sama dengan 1 dibagi 1 ditambah nilai mutlak X min CI dibagi AI dikalikan 2 BI. Untuk AI, BI, CI merupakan parameter set dari premis. Kemudian untuk layer yang kedua yaitu setiap node di layer 2 adalah node tetap yang diberi label growth. Output adalah semua sinyal yang masuk. O dengan indeks 2, I sama dengan WI atau bobot ke I sama dengan mu AIX dikali mu BIX untuk I sama dengan 1,2. Setiap node merepresentasikan rule. Operator logik yang digunakan adalah T-norm atau AND. Kemudian untuk layer ketiga sampai kelima akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu layar ketiga. Untuk setiap node di layar ketiga adalah node tetap yang diberi label norm. Untuk node ke I, menghitung rasio dari aturan ke I dengan jumlah seluruh rule. Untuk persamaannya adalah sebagai berikut. O3, I sama dengan WI bar sama dengan WI per W1 plus W2. Untuk I sama dengan 1,2. Untuk output dari layar ketiga ini adalah normalized firing strength. Untuk selanjutnya yaitu layar keempat. Di layar keempat ini, setiap node di layar keempat adalah node adaptif dengan fungsi O3, I sama dengan WI bar FI sama dengan WI bar dikali PI plus QIY plus RI. Nah, untuk WI adalah normalized firing strength pada layar ketiga yang tadi sudah saya jelaskan. Untuk PI plus QIY plus QRI itu adalah suatu parameter set pada node atau himpunan, yaitu consequent parameters. Selanjutnya akan dijelaskan layar kelima. Untuk layar kelima yaitu single node di layar kelima adalah fixed node dengan label sum. Jumlah dari semua sinyal yang masuk atau overall output yaitu persamaannya adalah O3, I sama dengan sigma WI bar FI sama dengan sigma I WI FI per sigma I WI. Untuk selanjutnya yaitu akan dijelaskan algoritma dari pembelajaran hybrid. Nah, algoritma dalam pembelajaran hybrid ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah forward pass. Forward pass ini adalah algoritma yang digunakan metode kuadrat terkecil atau least square estimator untuk mengidentifikasi konsekuensinya parameter pada layar 4. Untuk yang kedua yaitu backward pass, yaitu error di progresi mundur dan parameter premis diperbarui dengan metode gradient descent. Nah, untuk kesimpulan dari forward pass ataupun backward pass, kita dapat melihat pada tabel berikut, yaitu untuk forward pass, premis parametersnya adalah fix atau tetap. Nah, untuk consequent parameters di forward pass itu adalah least square estimator. Dan selanjutnya, yaitu pada sinyal pada forward pass itu adalah node output atau variabel outputnya. Untuk forward pass yaitu premis parameternya adalah gradient descent atau penurunan secara gradient. Nah, untuk selanjutnya ada consequent parameter pada backward pass yaitu tetap atau fix, dan yang terakhir adalah signal bagi backward pass yaitu error signal. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.